Teman-teman, sekarang kami akan mengolah data dengan menggunakan metode estimating dan forecasting demand analysis, menggunakan spreadsheet simple regression dan multiple regression, serta kami akan menginterpretasikan hasilnya. Tapi sebelum itu, kita membutuhkan data agar bisa melakukan analisis ini. Setelah sudah ada data, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memindahkan data tersebut ke perangkat lunak yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan Excel untuk melakukan analisis ini. Langkah pertama, buka Excel pada komputer. Selanjutnya, langkah kedua, masukkan data yang akan diolah. Setelah memasukkan data, langkah kedua ialah jika di pojok kanan komputer tidak terdapat ikon data analisis, bisa dimunculkan dengan cara yang pertama, klik File, lalu klik More, selanjutnya klik Option, dan yang terakhir klik Add-ins. Dan pastikan di bagian bawah Active Application Add-ins tertuliskan Analysis Tool Pack. Selanjutnya, fokus pada bagian Manage, di kanannya tertulis Excel Add-ins. Dan di kanan Excel Add-ins kita klik Go. Selanjutnya di bawah Add-ins Available, silahkan centang kotak di kiri Analysis Tool Pack. Lalu kita klik OK. Maka di pojok kanan atas komputer kalian akan muncul ikon data analisis. Kita akan mengubah data ini menjadi simple regression. Yang pertama, kita klik data analisis, lalu cari regression, lalu kita klik OK. Lalu di bagian input Y-rank, kita blok semua data pada kolom sheet. Lalu di bagian input X-rank, kita blok semua data pada kolom price. Kemudian centang pada kotak label, confidence level, dan output rank. Di samping kanan, klik kolom bebas, fungsinya agar data muncul dimulai di kolom yang sudah dipilih. Lalu kita klik OK, maka di kolom yang sudah kita pilih akan muncul data simple regression. Langkah kedua adalah inti dari analisis ini. Yang pertama, kita bisa klik data analisis. Selanjutnya, kita cari regression, lalu kita klik. Selanjutnya, di bagian input Y-rank, kita blok semua data pada kolom sheet. Lalu, di bagian input X-rank, blok semua kolom, yaitu price, C-price, dan income. Kemudian, centang pada kotak label, confidence level, dan output ranks. Selanjutnya, di samping bagian kanan, klik kolom bebas. Fungsinya agar data muncul dimulai di kolom yang sudah dipilih. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan data yang sudah ada. Pertama, bisa tandai pada bagian R-square
dan pada bagian koefisien agar lebih mudah untuk menginterpretasikan datanya. Selanjutnya, untuk persamaan multiple regression, yaitu didapatkan dari beta huruf B besar di huruf Latin. Jadilah rumus Y sama dengan B0 tambah BX1 tambah BX2 tambah BX3. Jadi, Y ini adalah seed, B0 adalah intercept, BX adalah price, BX2 adalah C price, BX3 adalah income. Untuk koefisien seed-nya bisa dilihat di intercept itu sebesar 28,4376726. Price adalah min 2,123501244. C price adalah 1,034560927. Income adalah 3,0893666053. Kemudian untuk mengestimasikan permintaan di masa yang akan mendatang, di mana untuk variabel Y adalah tingkat penjualan kursi, price adalah harga yang digunakan, C price adalah kompetitor price atau harga dari pesaing, dan income merupakan pendapatan yang kita peroleh. Selanjutnya, apabila p-value kurang dari 0,05 atau 5%, maka variabel X1 seperti price, C price, dan income berarti akan berpengaruh pada tingkat penjualan. Bisa kita lihat pada p-value-nya price itu sebesar 0,0000432889. Berarti price bisa mempengaruhi tingkat penjualan karena kurang dari 0,05 atau 5%. Bisa kita buktikan pada tabel di samping. Nah, di situ pada kolom price di penjualan pertama itu seharga 250. Dan tingkat penjualan kursinya itu 64,8. Ketika harga jual dinaikkan menjadi 265, maka tingkat penjualan kursinya juga menurun jadi 33,6. Penjualan berikutnya, harganya masih tetap seharga 265 dan tingkat penjualan kursinya 37,8. Penjualan berikutnya seharga 240 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 83,3. Penjualan berikutnya seharga 230 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 111,7. Penjualan berikutnya seharga 225 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 137,5. Penjualan berikutnya seharga 225 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 109,5. Penjualan berikutnya seharga 220 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 96,8. Penjualan berikutnya seharga 230 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 59,5. Penjualan berikutnya seharga 235 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 83,2. Penjualan berikutnya seharga 245 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 90,5.
penjualan berikutnya seharga 240 dan memperoleh 105,5 tingkat penjualan kursinya. Penjualan berikutnya seharga 250 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 75,7. Penjualan berikutnya seharga 240 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 91,6. Penjualan berikutnya seharga 240 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 112,7. Dan penjualan terakhir seharga 235 dan memperoleh tingkat penjualan kursi sebesar 102,2. Maka dapat disimpulkan price mempengaruhi tingkat jual. Selanjutnya untuk C price, p-value-nya itu sebesar 0,04, berarti mempengaruhi tingkat penjualan karena kurang dari 0,05 atau 5%. Jadi di sini ditunjukkan bahwa hubungan antara C price atau harga kompetitor dan tingkat penjualan adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, berdasarkan p-value yang diberikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam harga kompetitor mempengaruhi tingkat penjualan, tapi tidak mempengaruhi permintaan customer pada perusahaan karena yang mempengaruhi adalah tingkat harga dari perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk income atau pemasukan dari perusahaan, itu p-value-nya diperoleh sebesar 0,009313941. Berarti mempengaruhi tingkat penjualan karena kurang dari 0,05 atau 5%. Tapi tidak akan mempengaruhi tingkat permintaan atau demand dari perusahaan tersebut. Karena perlu diingat, untuk C price dan income itu tidak akan mempengaruhi tingkat permintaan. Karena orang lain atau customer tidak akan tahu data kompetitor price dan pemasukan dari perusahaan tersebut. Untuk membuktikan data kami valid bahwa C price dan income ini tidak berpengaruh pada tingkat penjualan kursi, kita bisa lihat di kolom C price terlebih dahulu. Itu di penjualan pertama dan kedua 250. Penjualan ketiga, keempat, kelima sebesar 240. Penjualan ke-6 260. Penjualan ke-7 250. Penjualan ke-8 240, penjualan ke-9 dan ke-10 itu 250. Penjualan ke-11 240, penjualan ke-12 220, penjualan ke-13 itu 230, penjualan ke-14 250 dan penjualan terakhir itu 240. Bisa kita lihat di sini ada selisih 10, 20 sampai 30 dan bahkan ada yang selisih 40 dari berbagai tahap penjualan tersebut, tetapi tidak mempengaruhi tingkat penjualan kursi pada kolom sheet. Jadi terbukti bahwa C price itu tidak mempengaruhi tingkat penjualan kursi yang bisa kita lihat di kolom sheet. Begitu juga dengan income, tingkat penjualannya sangat banyak dan beragam selisihnya, mulai dari 104, 105,5, 103, 105, 100, 96,5, 93,3, 95, 97, 99, 102,5, 105, 108,5, 108,5, 108 dan 109. Tapi tidak mempengaruhi tingkat penjualan kursi yang bisa kita lihat pada kolom sheet.
Jadi kesimpulannya, data yang kami bilang valid bahwasannya C-price dan income tidak mempengaruhi tingkat penjualan kursi yang bisa kita lihat pada kolom sheet.